Halo, perkenalkan nama saya Nathanael Chandra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang sejarah komputer dan internet. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Pada tahun 1646, komputer masih dipahami sebagai orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 sudah diartikan sebagai alat hitung mekanis. Konsep awal dari komputer adalah alat berhitung yang sudah terkenal sejak 300 sebelum Masehi yang bernama abacus atau lebih dikenal dengan nama Sipoa. Penyimpanan komputer terdiri atas dua bentuk dasar penyimpanan, yaitu penyimpanan primer atau utama dan penyimpanan sekunder cadangan. Penyimpanan primer adalah penyimpanan yang terdapat di dalam komputer atau internal, sedangkan penyimpanan sekunder adalah penyimpanan dengan menggunakan kepingan kaset atau CD atau flash disk. Sejarah perkembangan komputer, menurut perkembangannya komputer dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama itu komputer generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri komputer generasi pertama itu, yang pertama sirkuitnya menggunakan tabung vakum, yang kedua program dibuat dengan bahasa mesin, yang ketiga ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, yang keempat proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, yang kelima memerlukan daya listrik yang besar, yang keenam orientasi pada aplikasi bisnis. Generasi kedua, komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum pada komputer. Selain mempengaruhi perkembangan komputer, penemuan transistor di tahun 1948 juga mempengaruhi perkembangan elektronik. Elektronik lainnya seperti radio dan televisi. Pemakaian transistor pada alat elektronik membuat ukuran mesin-mesin berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Ciri komputer generasi kedua sebagai yang pertama itu sirkuitnya berupa transistor, yang kedua munculnya COBOL, Fortran, Algol, yang keempat kapasitas memori utama sudah cukup besar, yang kelima proses operasi sudah cepat, yang keenam membutuhkan lebih sedikit daya listrik, yang ketujuh berorientasi pada bisnis dan teknik. Untuk generasi ketiga, salah satu kemajuan komputer generasi ketiga itu adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri komputer generasi ketiga itu, yang pertama menggunakan ILC, integrated circuit, yang kedua pemrosesan lebih cepat, yang ketiga kapasitas memori lebih besar lagi, yang keempat menggunakan listrik lebih hemat, yang kelima bentuk fisik lebih kecil, yang keenam banyak bermunculan aplikasi software. Generasi keempat setelah IC, tujuan perkembangan menjadi lebih jelas, yaitu pengecilan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program Word, Projection, dan Spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981 Masehi, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Ciri komputer generasi keempat itu, yang pertama menggunakan large scale integration, yang kedua microprocessor, penggabungan seluruh komponen komputer, CPU, memori, kendali, I/O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu munculnya PC, yang keempat IBM 370, komputer generasi keempat yang pertama, yang kelima Cray 1, komputer super pertama, yang keenam Apollo 2, personal komputer pertama, yang ketujuh komputer IBM PC yang pertama, yang kedelapan Pentium 2, yang kesembilan AMD K6 3D. Beberapa contoh produk komputer generasi keempat adalah Altair 8800, Apple I, Apple II series, Macintosh, IBM 341, DET 10, Star 1000, VV 11. Generasi kelima
Contoh imajinatif komputer generasi kelima itu komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal yang menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Yang itu internet. Satu, browser. Browsing adalah aktivitas mencari informasi di dalam sebuah web browser. Jadi browsing ini hampir sama pengertiannya dengan searching atau mencari. Ketika berselancar di internet, pasti akan melakukan browsing atau mencari sebuah informasi yang memang ingin kita cari. Untuk melakukan browsing dibutuhkan browser atau aplikasi yang berguna untuk mencari informasi. Contohnya browser adalah software yang diperlukan untuk mengakses atau terhubung dengan jaringan internet. Disebut juga penjelajah web yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh web server. Yang kedua itu ada Google Drive. Google Drive itu layanan penyimpanan data secara online dan hanya dapat diakses jika terhubung dengan internet. Langkah-langkah untuk membuka Google Drive adalah sebagai berikut. Buka web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Google Chrome. Yang kedua, jika email sudah terhubung dengan web browser seperti berikut, ketik google.com sehingga muncul tampilan seperti berikut. Klik kotak menu yang berada di sudut kanan atas, klik Drive. Yang ketiga, tampilan selanjutnya adalah Google Drive. Selain untuk menyimpan data, Google Drive juga bisa digunakan untuk membuat file data. Google Drive menyediakan 5 mode data sebagai berikut. Google Dokumen adalah aplikasi pengelola kata yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan data. Google Dokumen memiliki tampilan menyerupai Microsoft Word. Yang kedua, Google Spreadsheet adalah aplikasi layanan pengelola dokumen terutama untuk dokumen keuangan atau tabel yang terlihat sederhana yang terus dikembangkan oleh Google. Google Spreadsheet memiliki tampilan menyerupai Microsoft Excel. Yang ketiga, Google Slide adalah sebuah aplikasi presentasi online untuk memamerkan karya presentasi dengan secara visual. Google Slides memiliki tampilan menyerupai Microsoft PowerPoint. Yang keempat, Google Formulir adalah salah satu layanan tambahan dari Google Drive untuk membantu Anda menjalankan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi dengan mudah dan efisien. Google Gambar yang terakhir, ya teman-teman, aplikasi untuk mengedit gambar yang disediakan oleh Google Drive. Yang ketiga itu email. Email merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui jaringan internet. Komunikasi dengan email dilakukan dengan mengetik pesan pada software khusus seperti Outlook Express, Yahoo Mail, Gmail, atau bisa langsung melalui webmail dengan menggunakan browser. Beberapa penyedia layanan untuk membuat email gratis yang sering digunakan adalah Yahoo Mail, Google Mail, Gmail, dan Windows Hotmail. Oke, itu berikut dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.